Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini masih sebagai kelanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara garis besarnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini terbagi atas, pertama sebagai bayanut tafsir, ya, hadis sebagai penjelas. Nah, ini terdiri atas 3 macam bentuknya. Pertama bayanut tafsir, yaitu penjelasan secara rinci. Yang kedua bayanut takyid, penjelasan yang sifatnya membatasi. Dan yang ketiga bayanut takhsis, penjelasan yang sifatnya mengkhususkan atau mengecualikan yang bersifat umum. Tiga-tiganya ini sudah selesai kita bahas. Bagian yang kedua adalah bayanut takyid, ya, dan yang ketiga adalah bayanut tasyri' atau bayanut takrir. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai hadis berfungsi sebagai bayanut takyid. Apa itu bayanut takyid? Ya. Bayanut takyid artinya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun takrir, sebagai penguatan atau memperkuat, menegaskan, ya, terhadap apa yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ya, di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Walakin, akan tetapi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, kalimat yang terakhir sebagai penutup para nabi ini yang kemudian dipertegas, ya, oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Thauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Aku ini, saya ini adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Ini hadis tidak sekedar sahih, tapi masuk kategori hadis mutawatir, ya. Imam Al-Qahtani menulis sebuah kitab, ya, kumpulan hadis-hadis mutawatir. Nah, hadis ini masuk terdaftar dalam kitab itu. Hadis mutawatir itu hadis yang kedudukannya lebih tinggi daripada hadis sahih. Jadi sekali lagi, kalimat khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang ada pada surat Al-Ahzab ayat 40 itu diperkuat, ditegaskan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan adanya penegasan Rasulullah dalam bentuk ucapan ini, maka penafsiran terhadap penutup para nabi, ya, sangat jelas. Tidak perlu lagi menggunakan pendekatan bahasa, pendekatan logika, apalagi, ya, pendekatan macam-macam. Nah, ayat ini dan hadis ini atau materi yang disampaikan ini masuk kategori persoalan akidah, ya, yaitu persoalan kenabian Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Nah, inilah yang menjadi masalah di kalangan Ahmadiyah, karena
mereka mempercayai bahwa masih ada nabi sesudah Nabi Muhammad, yaitu mereka mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Nah, di situ letak persoalannya, ya, masalah keyakinan yang dianut oleh Ahmadiyah. Sekali lagi, bukan hanya Ahmadiyah, tapi aliran apapun, kelompok apapun namanya, kalau mereka mempercayai bahwa saat ini atau setelah Nabi Muhammad SAW masih ada muncul nabi, maka itu bertolak belakang dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 ini, yang kemudian dipertegas oleh hadis. Nah, inilah pentingnya mengerti namanya bayanut takkid, supaya semakin menguatkan pemahaman dan sekaligus menguatkan keyakinan kita terhadap apa yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, apalagi masuk pada ranah atau wilayah akidah. Yang kedua adalah ini juga persoalan akidah, ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 177, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, ya, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya, kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, ya, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah dan kepada para nabi. Kalau dilihat ayat ini sepintas, di sini cuma menyebutkan 5 hal yang menjadi keyakinan, ya, yang kemudian dalam istilah ilmu tauhid disebut rukun iman. Ya, sini hanya disebutkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi atau beriman kepada para rasul. Di sini tidak ada menyebutkan beriman kepada takdir kalau dilihat khusus pada ayat ini. Nah, lalu kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang bersumber ya dari Umar ibnu Khattab. Ya, hadisnya ini panjang dan banyak imam ahli hadis yang meriwayatkan, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, tapi redaksinya macam-macam. Yang intinya adalah dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Nah, di antara isi dialognya itu adalah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya, dalam doa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku Muhammad tentang apa itu iman. Dalam doa mal iman, apa itu iman? Nah, Rasulullah SAW menjawab, al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan beriman kepada takdir, ya, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, semuanya bersumber dari Allah, dan itu harus diyakini. Jadi kalau baca hadis ini itu genap 6. Inilah yang kemudian oleh para ulama menyebutnya sebagai arkanul iman sittatun. Rukun iman itu adalah 6. Jadi dengan adanya hadis ini semakin memperkuat dan menegaskan tentang apa yang disebutkan tadi dalam Al-Quran. Dulu yang terjadi di Kalimantan Barat,
dan juga beberapa provinsi lain mengenai masalah Gavatar. Saya sendiri pada waktu itu tahun 2016, saya sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung mengkaji dan meneliti tentang ajaran-ajaran yang diajarkan dan dianut oleh Gavatar. Ada 10 kekeliruan. Salah satu diantaranya adalah rukun iman mereka tidak sampai 6, cuma sampai pada 5. Kenapa? Karena memang mengacu kepada Al-Baqarah 177 dan mengabaikan hadis. Nah, inilah implikasinya yang negatif, yang tidak baik, bahkan buruk ketika hanya pakai Al-Quran lalu kemudian tidak melihat apa yang tercantum dalam hadis, sehingga terjadilah rukun iman hanya 5 bukan 6. Nah, itu kan salah paham ya, padahal hadis yang memperjelas, menegaskan bahwa rukun iman itu ada 6. Nah, sekali lagi ini juga persoalan keyakinan. Contoh yang ketiga, hadis sebagai bayanu at-ta'kid. Di dalam Al-Quran ya, ini masalah poligami ya, jadi ini juga seringkali juga salah paham ya. Di surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla ta'dilu ya, jika kamu merasa khawatir tidak bisa berlaku adil, nah itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, ini ayat yang saya kira sangat populer, yang sering dijadikan diskusi. Orang kalau sedang mengantuk begitu membaca dan membahas ayat ini tidak jadi mengantuk. Nah, di sini muncul beberapa pemahaman ketika mengabaikan hadis. Apa pemahamannya? Jadi kalau dia terjemahannya tadi itu, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Nah, di sini kalau wawunya dipakai sebagai wawu ataf lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjadi plus, jadi 2 tambah 3 5, kemudian dan 4 tambah 4 jadi 9. 9 karena melihat ayat itu. Ya, bahkan dulu di Kalbar ini ada satu kabupaten Kalimantan Barat ini, ada seseorang yang istrinya baru 7 dan itu digabung dalam satu rumah. Ketika ditanya, bang, kenapa anda kawin lebih dari 4? Apa jawabannya? Ya kan ada ayat dalam Al-Quran, kita disuruh katanya kawinlah 2, 3, 4. Nah itu kan kalau dihitung kan kita diperintahkan kawin 9 istri. Nah ini belum cukup. Nah ini kan salah paham. Kenapa salah paham? Salah satunya karena tidak memperhatikan hadis. Apa hadisnya? Nah, hadis yang kemudian mempertegas ya pembatasan bahwa 4 itu adalah hitungan maksimal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah ibn Umar, kata Ibnu Umar bahwa ada seorang sahabat namanya Gailan bin Salamah As-Saqafi. Orang ini masuk Islam. Ya, pada zaman jahiliyah dia punya istri 10 orang. Ya dulu ya, bukan kayak sekarang. Ya, ini bagian dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Jadi istrinya ada 10 pada masa jahiliyah. Lalu kemudian Gailan ini masuk Islam dan semua istrinya 10 orang ini ikut Islam semua ya. Setelah itu dia datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa
saya ini kan sudah Islam ya Rasulullah, dan istri saya 10 orang semuanya saya sudah Islamkan. Lalu kira-kira apa yang saya harus lakukan? Nah, fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyatakhayyar arba'a minhunna. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Gailan agar memilih, ya, memilih ayyatakhayyar arba'a minhunna, memilih 4 di antara 10 itu. Jadi 6 itu ya diceraikan baik-baik, lalu dipilih 4 yang dipertahankan. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan ikhtar arba'an minhunna, pilihlah 4 di antara 10 itu. Jadi adanya kata 4 dari 10 itu sebagai sebuah penegasan terhadap kata waruba pada surat An-Nisa ayat 3. Nah, dengan adanya hadis ini sebagai bayanut takkid, maka tidak boleh ada penafsiran bahwa 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Itu sangat keliru ya. Dalam Rawaiul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran oleh Syekh Ali As-Sabuni juga mempertegas bahwa itu penafsiran yang keliru ya, termasuk bagian dari penyimpangan terhadap dalam penafsiran Al-Quran. Dari sekali lagi, inilah pentingnya memahami dan mengerti tentang hadis sebagai bayanut takkid, sehingga menghindarkan diri kita dari pemahaman yang keliru terhadap ayat Al-Quran. Satu lagi, supaya semakin jelas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan at-takkid ya. Di surat Al-Maidah ya, ayat 6 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum ya. Wa arjulakum ilal ka'baini. Artinya, hai orang-orang yang beriman ya, idza kuntum ilas salati, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, ini tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, sapulah bagian dari kepalamu, warjulakum dan kedua kakimu ya, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, ini ayat perintah untuk berwudu. Lalu perintah ini masuk kategori perintah sunat, perintah biasa-biasa, atau perintah wajib. Nah, ayat ini kemudian dipertegas oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yakbalullahu salata ahadikum ya idza ahdasa hatta yatawaddoa. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai ia berwudu. Nah, jadi Allah tidak menerima. Artinya berwudu itu ya merupakan syarat sahnya ibadah salat. Maka perintah untuk basuhlah kepalamu, basuhlah wajahmu, basuhlah itu adalah perintah yang wajib ya, karena tidak sah salat kalau tidak berwudu. Jadi perintah wudu pada surah Al-Maidah ayat 6 dipertegas oleh hadis ini bahwa Allah tidak menerima salat seseorang apabila sedang dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Nah, jadi ini bukan menjelaskan secara rinci, bukan mengecualikan, bukan membatasi, tapi memperkuat, menegaskan. Nah, inilah yang disebut dengan bayanut takkid. Jadi kalau istilah Syekh Profesor Abdul Muhdi menyebutkan bahwa itu kesesuaian antara ayat dengan hadis. Jadi semakin sangat kuat apa yang Allah ungkapkan dalam ayat seperti ini, lalu dipertegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira inilah
yang disebut bayanut takkid dengan contoh-contohnya. Mudah-mudahan dengan memahami bayanut takkid ini akan semakin menguatkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama persoalan-persoalan akidah dan juga persoalan hukum-hukum yang lain, sekaligus ya menghindarkan kita dari kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang penegasannya disebutkan dalam hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.